Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marzuki MAG, guru bidang studi fikih di SMA Islam An-Nizam. Pada pertemuan ini kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita pertemuan kali ini membahas tentang haji dan umrah. Apa itu pengertian haji? Haji diambil dari kata hajja yuhajju, artinya berziarah. Kemudian secara istilah adalah menyengajakan mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi ta'af, sa'i, wukuf dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukum-hukum haji adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka diwajibkan orang yang haji ini adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi. Sebenarnya wajib juga bagi yang lain, akan tetapi karena mereka tidak memungkinkan dalam keadaan ekonomi, kekuatan fisik semuanya mungkin, maka mereka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bisa dibadalkan kalau dalam keadaan sakit. Artinya digantikan oleh yang lainnya gitu. Syarat-syarat wajib haji yang pertama itu harus beragama Islam. Kalau Kristen, Nasrani maka tidak wajib. Yang kedua berakal. Artinya sudah pandai membedakan mana yang buruk dan mana yang benar. Yang kedua baligh, artinya yang belum balik masih anak-anak, berarti dia tidak wajib haji. Yang ketiga, yang keempat adalah merdeka, artinya hamba sahaya tidak boleh melakukan tidak wajib melakukan ibadah haji. Tapi zaman sekarang tidak ada lagi hamba sahaya, artinya hamba sahaya sudah dihapus jauh pada tahun keemasan Bani Abbasiyah. Yang kelima adalah kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan maupun aman dalam perjalanan. Artinya inilah, terkadang di negeri kita ini tidak semua orang bisa untuk berangkat ke haji. Karena apa? Karena untuk pergi ke haji itu perlu dana sekitar puluhan juta, 40 juta. Jadi banyak yang di kalangan kita umat Indonesia ini banyak yang miskin. Jadi mereka mendapatkan keringanan yang seperti yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rukun-rukun haji, syarat wajib itu tadi rukun haji, syarat wajib haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram ini berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram di dalam salat. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu yang dijelaskan kemudian. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincirnya matahari pada waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Al-hajju Arafah man ja'a lailah jami'a qabla tulu'il fajri faqad adrakaha. Dari Abdurrahman, haji itu adalah hadir di Arafah, barang siapa hadir pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah. Tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 putaran. Yang pertama itu tawaf namanya tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada', tawaf tahallul, tawaf nadar dan sunnah. Artinya ini ada di dalam buku nanti, para anak-anak membaca di buku. Yang kelima adalah sa'i, yaitu berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Syarat melakukan sa'i adalah yang pertama dilakukan setelah tawaf ifadah ataupun tawaf qudum.
dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Dilakukan 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, dihitung sekali dari Marwah ke Safa, dihitung sekali perjalanan pula. Adapun yang ke nomor poin 5 atau tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Yang ke 8 adalah tartib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Yang ke poin 6, masuklah kita kepada wajib haji. Yang pertama, berihram sesuai mikotnya. Artinya mikot itu terbagi 2, mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan haji. Yang kalau mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga adalah bermalam di mabit di Mina, melontar jumrah di Aqabah, melontar jumratul ula, menjauhkan diri dari yang muharramat, artinya yang diharam-haramkan Allah. Yang ke 9 adalah tawaf wada, artinya tawaf perpisahan. Yang ke-6 adalah mikot haji. Mikot itu terbagi 2. Pertama mikot zamani atau mikot makani. Yang kedua mikot makani. Yang pertama adalah mikot zamani, adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurun ma'lumat." Artinya mikot zamani ini harus dikerjakan pada saat itu juga. Tidak boleh mengerjakannya di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam mikot makani, pengertian mikot ini adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Jadi ini termasuk haji dan umrah. Di situ akan rumahnya, salah satu adalah kriterianya. Pertama itu rumah masing-masing bagi orang yang tinggal di Makkah, Zulhulaifah 450 km sebelah utara Mekah. Artinya ini mikot makani, artinya orang-orang penduduk Mekah yang ingin mengerjakan haji dan umrah. Yang ketujuh adalah muharramat haji dan dam. Dam ini artinya denda. Yang pertama itu adalah melakukan segama dan pendahuluannya, artinya melakukan hubungan suami dan istri, artinya yang diharamkan Allah pada saat haji. Kalau di luar haji ya boleh. Yang kedua adalah memakai pakaian yang berjahit. Artinya pada saat orang melakukan tawaf haji semuanya itu tidak ada pakaian yang berjahit. Semuanya satu helai saja. Yang kedelapan, sunnah haji yang pertama adalah yang muharramat tadi. Yang ketiga adalah menggunakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai cadar muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantaqibul mar'atul muhrimatu wa la talbisul qafzaini. Yang keempat adalah memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang kelima adalah menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Yang termasuklah yang denda. Denda ini pertama, sebab-sebab denda adalah menyembelih seekor unta. Jika tidak dapat, maka bersegama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama, damnya berupa kifarat, yaitu menyembelih seekor unta. Jika tidak dapat, maka menyembelih seekor lembu. Kalau tidak dapat, menyembelih seekor kambing.
untuk diberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seekor unta. Setiap unta mud sama dengan 1 hari puasa. Yang termasuklah sunnah haji. Sunnah haji ini yang pertama adalah membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sunnah haji. Melaksanakan tawaf qudum, artinya melakukan penghormatan bagi Ka'bah. Yang ketujuh, yang ketiga adalah membaca selawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Jadi itulah yang sunnah haji ini. Mungkin apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk sebagai pengetahuan ataupun suatu saat nanti kita praktek. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga pertemuan pelajaran hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita pelajari hari ini berimplikasi pada kehidupan kita yang nyatanya. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.